Ke yang kedua, kita masuk part kedua, bisnis survival di masa krisis. Bagaimana kita bisa bertahan di bisnisnya sendiri. Tadi kan di keuangannya nih, sekarang di bisnisnya. Kiat lagi ya, kita fokus kiat-kiat aja deh ya di sesi suplemen ini ya. Yang pertama, kita mempelajari dampak perubahan akibat krisis ya. Pak Yuli, kenali bumi, kenali langit, seribu kemenangan kita bisa peroleh. Iya, kenali kita dan lawan gitu maksudnya Pak ya. Setiap pertempuran kita pasti akan menang ya. Oke, terima kasih Pak Yuli partisipasinya. Balik lagi ke ini ya, bisnis survival di masa krisis ya. Kiat pertama, mempelajari dampak perubahan akibat krisis. Kita pelajari perubahan pola hidup masyarakat. Sekarang banyak masyarakat tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, physical distancing, jaga jarak, lebih mementingkan keinginan, mengubah keinginan menjadi kebutuhan ya. Tadinya banyak yang ingin dibeli, tapi karena pandemi nahan-nahan belanja, fokus kepada yang dibutuhkan dulu aja deh gitu ya, wants to need ya, merubah keinginan menjadi kebutuhan saja. Ya do it yourself. Jadi orang banyak sekarang melakukan sendiri nih, masak sendiri, do it yourself ya, masak sendiri, belanja sendiri karena khawatir kalau dimasakin orang lain kurang kurang sehat, kurang higienis dan bisa nanti ada COVID dan segala macam. Jadi sekarang mereka lebih banyak untuk melakukannya sendiri, belajar di rumah sendiri bareng anak. Jadi bapak ibu juga belajar lagi sama anaknya gitu, karena nggak sekolah anaknya, belajar kerja di rumah juga, semua self care ya, do it yourself semua. Kira-kira itu perubahan yang muncul. Apalagi online shop akan banyak terjadi, belanja online, tidak offline, karena warung tutup, orang juga khawatir keluar rumah gitu. Sekarang online shop semakin banyak gitu ya. Nah ini perilaku yang muncul ya, terjadi digitalisasi, virtual reality, itu kalau di Indonesia ya. Ya itu ini apa apa sih peribahasa ya. The rise of empathy solidarity. Nah, ini juga penting nih Bapak Ibu sekalian. The rise of empathy and solidarity. Jadi muncul rasa empati dan solidaritas yang tinggi dari masyarakat untuk saling membantu, saling mengingatkan. Ayo cuci tangan, ayo jaga jarak ya. Eh, ayo bekerja di rumah ya. Begitu juga yang terdampak pandemi yang sudah kena COVID dibantu, dikasih bantuan, kasih sumbangan segala. Buat bisnisnya sedang terpuruk, mungkin kita mulai bergotong royong membantu saudara kita di komunitas, misalnya bisa jadi damping ini kalau teman-teman sekalian bagus membangun komunitas ini ya bisa saling membantu apa yang dibutuhkan, modal bahkan mungkin supplier, produk yang murah. Nah, ini muncul rasa empati dan solidaritas karena kita merasakan penderitaan yang sama ya. Semakin menderita, more suffering, semakin religius ya. Mungkin itu karakter kita sebagian besar orang Indonesia bahkan mungkin manusia ya. Semakin menderita akan lebih dekat sama Tuhannya gitu ya, makin religius. Nah, ini juga penting kira-kira dengan perubahan perilaku ini kalau pendekatan bisnisnya apa nih? Orang makin sering ibadah, berarti mungkin akan lebih banyak beli alat-alat sholat atau alat-alat ibadah, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, beli kitab suci gitu kan. Nah ini saya punya toko online ya, saya sering kirim ke toko online ini ke ekspedisinya, saya bawa produknya, bantuin sambil keluar sambil jalan. Itu tempat pengirimannya itu Al-Qur'an numpuk gitu dari semenjak pandemi numpuk tinggi-tinggi penjualan itu mbak jual Al-Quran doang di sini iya ya mungkin dampak pandemi ini orang di rumah orang merasa menderita merasa tidak berdaya akhirnya kembali ke Tuhan kembali ke Allah gitu nah, akhirnya mereka berbanyak ibadah membaca Quran lagi gitu nah itu mungkin kita bisa lihat dengan kondisi ini oh ternyata kalau orang semakin religius apa nih kira-kira produk yang bisa kita jual atau produk yang bisa kita adaptasi terhadap kondisi ini oke ya kita pelajari dampaknya teman-teman sekalian. Oke, yang kedua dari perubahan ini ya kita tentukan produk. Nah itu baru saya sampaikan tadi. Menentukan produk yang setelah kita pelajari dampaknya, kita tentukan produk yang inovatif apa nih? Yang inovatif, yang adaptif terhadap perubahan perilaku ini apa? Yang stay at home apa kira-kira produknya? Work from home, study from home, physical distancing. Nah itu kita semua kita cari, kita formulasikan kira-kira produk saya ini masih bisa diadaptasi kak dengan kondisi perubahan perilaku masyarakat saat ini atau memang harus kita ubah sama sekali, kita ganti produk dulu deh. Yang lama kita tahan dulu, kita hold dulu, kita nggak produksi dulu, kita nggak jual dulu, kita jual produk yang memang sekarang lagi dibutuhkan masyarakat. Nah itu seperti yang tren sekarang dalam marketing, kita tidak menjual apa yang kita ingin jual, tapi kita jual apa yang konsumen atau masyarakat inginkan.
apalagi terhadap dampak ke pandemi ini, perubahan perilaku ini pasti banyak permintaan-permintaan produk baru ya, permintaan produk-produk yang sebelumnya belum ada atau sebelumnya belum adaptif dengan kondisi pandemi, mereka akan banyak request itu dan kita sediakan. Pada akhirnya kita harus kembali lagi untuk mempelajari dampak pandemi ini apa. Ya, don't find customers for your product ya, find product for your customer. Ya, jangan cari customer untuk produk yang kita ingin jual, tapi carilah produk yang diinginkan oleh customer kata Seth Godin ya. Bukan cari konsumen ya, tapi bukan cari konsumen untuk produk kita, tapi carilah produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Oke, kiat ketiga, memperluas networking, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, ini juga penting banget Bapak Ibu sekalian. Kayak saya bilang tadi 4 fitur agar UMKM bisa survive di masa pandemi, salah satunya adalah kolaborasi, ya. Nah, ini ya kemarin juga saya menyimak sedikit tentang materi webinar dengan dari kalangan pemerintah juga kalau nggak salah ya, kemarin dari Dinas Koperasi ya kalau nggak salah, menjelaskan tentang kolaborasi pentahelix. Ya, ini yang lagi ramai juga, yang lagi hype juga di dunia UMKM, yaitu kolaborasi pentahelix ini ya. Jangan maksudnya teman-teman sekalian jangan sempit dalam membangun bisnis. Perluas jaringan kita, perluas relasi kita, perluas silaturahmi kita, perluas networking kita, kolaborasi kita. Ini ada 5 bidang yang kita bisa bangun kolaborasi dengan mereka. Yang pertama birokrat atau pemerintahan. Ini penting sekali, mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa ada yang sudah bermitra dengan pemerintah dalam menjual produknya. Karena menarik kalau sudah kita dapat kerjasama dengan pemerintah, itu lebih mulus ya. Saya sebut sebagai B2G, business to governance. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pemerintah. Ini proyeknya juga gede-gede lumayan. Udah pasti, walaupun bayarnya agak telat ya, tapi udah pastilah gitu akan dibayar. Ada kontraknya soalnya, ada MOU-nya, ada tagihannya. Nah, kemudian dengan akademisi, dengan orang-orang dunia pendidikan, karena dia mungkin tahu ya kondisi pandemi ini misalnya dengan bidang kesehatan, akademisi bidang kesehatan, dia paham kondisi pandemi akan berlangsung berapa lama. Akademisi bidang ekonomi, dampak terhadap ekonomi seperti apa. Jadi UMKM harus siap-siapnya gimana nih untuk menghadapinya, untuk bisa bertahan. Kemudian apalagi dari bidang ya biasa kalau pandemi ini 2 bidang itu ya, kesehatan dan ekonomi ya, termasuk juga mungkin kebijakan publik, politik dan sebagainya. Apa dampak kebijakan publik, kebijakan politik terhadap dari pandemi ini terhadap UMKM kita, terhadap usaha kita gitu. Kemudian bermitra dengan corporate, perusahaan. Kalau bisa kita juga punya link dengan perusahaan-perusahaan sehingga kalau misalnya perusahaan butuh orderan kepada kita bisa menyediakan. Artinya gini, kalau kita semakin dikit jaringan kita, ketika kita dapat krisis, kita kena krisis, sedikit yang kita bisa yang bisa membantu kita gitu. Tapi kalau semakin banyak, ya paling tidak di pentahelix ini 5 bagian ini, ya kita akan lebih mudah menyelesaikan masalah kita. Kita akan lebih mudah keluar dari masa sulit kita. Yang keempat komunitas ya, komunitas bisnis, komunitas alumni, komunitas komplek ya, maksimalkan komunitas-komunitas yang ada untuk kita bisa mendongkrak bisnis kita. Karena sekali lagi semakin banyak jaringan yang kita miliki, semakin mudah kita mendapatkan orderan, yang mendapatkan permintaan produk, mendapatkan supplier yang terbaik, ya harga yang terbaik, bahkan mungkin bisa mendapatkan modal usaha gitu. Ya, terakhir pendamping ya, para coach, para trainer, program seperti ini juga Anda butuh ya menurut saya, sehingga kolaborasi dengan penyelenggara program ini saran saya tetap dipertahankan dan ditingkatkan ya. Karena Anda butuh para pendamping, para coach, para siapapun lah pokoknya yang dengan tulus membantu Anda untuk bisa Anda keluar dari masalah. Oke ya. Next, kiat keempat, bisnis survival di masa krisis. Yang keempat adalah merancang model bisnis yang inovatif. Tadi produk ya. Tadi yang ketiga ini, yang kedua ini menentukan produk yang inovatif dan adaptif. Yang keempat, yang lebih advance lagi, yang lebih naik lagi levelnya, Anda bisa merancang model bisnis yang inovatif, yang adaptif dengan situasi perubahan yang terjadi. Model bisnis, apakah teman-teman di sini sudah punya model bisnis, atau bisnisnya masih nggak punya model? Yang penting jualan aja gitu ya. Nah, sebenarnya ada model bisnis yang bisa kita pakai, yang memudahkan kita untuk menstrukturisasi usaha kita, menstrukturisasi organisasi kita.
agar efektif, efisien, terukur, sehingga target-target yang kita canangkan dalam bisnis bisa tercapai dengan optimal ya. Salah satu model bisnis yang ingin saya perkenalkan mungkin teman-teman juga sudah ada yang kenal, yaitu BMC, model bisnis kanvas. Ya mungkin nanti di grup saya ya, pendampingan coaching lanjutan, saya akan sharing ini ya, materi ini ya, yang 4 orang. Nggak tahu nanti siapa yang terpilih ya, nanti diumumkan. Ya, ini juga kalau Anda pelajari ini, Anda paham ini, mungkin di training damping ini kita nggak dapat ya, karena ya waktunya terbatas. Tapi Anda bisa cari ya, teman-teman bisa cari, Bapak Ibu bisa cari BMC, Business Model Canvas. Ya, dari sini kita bisa apa yang kita bisa adjustment, adaptasi terhadap pandemi. Misalnya value-nya kita sesuaikan. Value yang mau kita jual, mau kita tawarkan kepada konsumen, kita sesuaikan. Kalau pandemi ini value-nya apa yang mau saya tambahkan, atau apa yang mau saya modifikasi. Begitu juga dengan channel distribusi. Tadi mungkin ini kan channel distribusi ini kan channel marketing ya, channel pemasaran, channel penjualan. Kira-kira kalau pandemi ini apa channel yang kita bisa sesuaikan, kita bisa beradaptasi. Tadinya offline jadi online, tadinya pakai hanya menjual di rumah ya, disewa kontrakan karena kontrakan harus membayar bulanan dan uang nggak cukup, kita kembali jualan di rumah. Kemudian channel apa yang kita bisa gunakan? Kita mungkin bisa gunakan Grab, bisa gunakan Gojek. Kalau produk-produk fisik yang non makanan kita bisa gunakan ekspedisi-ekspedisi. Jadi kantor tutup dulu deh ya, toko tutup dulu, gudang kita pindahin ke rumah dulu karena kita nggak cukup bayar kontrakan. Nah, channel apa yang akan menyesuaikan? Nah, ini kalau teman-teman bisa pelajari ada 9 blok ini, nah paham bagaimana kita mengolah setiap blok atau labirin ini, ada 9 kanvasnya, kita jadi bisa menyesuaikan diri ya. Partner seperti apa yang kita butuhkan di masa pandemi ya, key partner di sini. Aktivitas apa yang harus kita adjustment di masa pandemi ini. Sumber daya seperti apa yang kita butuhkan. Bagaimana struktur biaya, adakah yang perlu kita kurangkan di cost structure ini, biaya-biaya bisnisnya, biaya keluarganya, biaya pribadinya, mungkin ada yang bisa kita efisiensikan karena work from home, mungkin gajinya bisa dikurangin dikit deh, nanti kasih bonus aja gitu kalau ada penjualan nyampe target gitu. Revenue stream, sumber penghasilan apa lagi yang kita bisa create, ditambahkan agar kita bisa nutupin biaya-biaya. Nah itu, artinya dengan begini akan memudahkan kita mengadaptasi bisnis kita dengan adanya model bisnis canvas dan penyesuaian model bisnis tersebut. Oke. Cost materi bisa di-share nggak di grup ya nanti ya, Mbak Modi akan di-share soal ya. 15 menit lagi. Oke, alhamdulillah mungkin cukup ya mudah-mudahan. Saya sudah bikin bisnis Canva. Next ada kalau kesempatan pengen dikoreksi sama coach ya. Oke, silakan aja. Nanti kan saya kayaknya belum gabung di grup ya. Nanti saya gabung di grup deh. Nah, ini pesan saya juga ya. All is well. Ada yang tahu orang-orang ini siapa? Ini salah satu tokoh karakter yang ada di film Three Idiots. Saya juga suka banget film ini ya. Mereka yang tengah terutama ya, saya lupa namanya siapa nih. Selalu berpikir positif terhadap tantangan, terhadap masalah yang dihadapin. Kalau kita nonton filmnya pasti masalahnya banyak banget ya. Seolah-olah mereka ini kayak udah selesai lah, udah nggak punya harapan. Tapi all is well, teman-teman sekalian. Semua akan baik-baik saja, ya. Tenang saja, jangan panik. Semua akan kalau bahasa Indonesia tuh di peribahasa ya, apa ya? Istilahnya badai pasti berlalu ya. Lagu ini kalau nggak salah ya. Jadi tenang, jangan panik. Kalau kita tidak panik, kita bisa berpikir dengan jernih, kita bisa mencari solusi dengan baik, dan kita bisa mengambil keputusan dengan tepat untuk menyelamatkan usaha kita, bahkan untuk bisa survive dan melewati pandemi ini. Oke, refuse to give up, menolak untuk menyerah, refuse to lose, menolak untuk kalah, dan memilih untuk bertarung. Ya, jangan menyerah, jangan kalah, dan bertarunglah sampai finish seperti saya sampaikan lari maraton, ya. Badai pasti berlalu, cicilan belum tentu. Ya tenang Pak, jangan panik Pak. Nanti mungkin ada malaikat yang datang bawa uang buat Bapak. Gitu ya Pak Aris ya. Oke. Amin, amin ya. Kalau di Islam tuh ada bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi pasang-pasangan, balance hidup itu. Kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan juga. Kalau ada krisis pasti ada solusi. Kalau ada yang jatuh pasti ada yang bangkit. Nah kita geser kuadran kita ke kuadran bangkit gitu. Cari solusinya pasti ada jalan keluar. Oke ya. Nah, kita masuk ke review materi dengan waktu yang tersisa, mudah-mudahan cukup. Tadi Mbak Azima sudah japri saya 15 menit lagi ya.
Cukup ya mudah-mudahan. Mana sih tadi Mbak Azima? Oke, yang tahu badai berlalu itu BMKG. Oke ya. Ya betul betul. BMKG, petir juga tahu dia, Pak, ya. Eee, menunggu bantuan. Nah, Mbak Nirma nanti kita diskusi deh. Kemudian tapi saya sayang tidak ada waktu ya. Jangan menunggu, Mbak. Ya, menunggu itu, bukan solusi. Kita harus bukan menunggu, kita kejar bantuannya, Mbak. Kita cari tahu di mana dapat bantuan UMKM pemerintah, ya. Hubungi komunitas, cari komunitas, hubungi mitra-mitra, teman-teman kita mungkin yang kerja di dinas, bisa jadi dia punya linknya, kita kejar gitu. Kalau memang kita mau dapat bantuan, kita kejar. Kemana sih dapatnya? Kalau kementerian mana sih yang biasa bantu UMKM? Nah, Kementerian UMKM dan Koperasi misalnya gitu. Ya kita kita kejar. Siapa di sini yang berkoperasi, yang kerjanya usahanya koperasi? Ada Pak Hadi itu, bisnisnya koperasi. Nah, kita bisa bersilaturahim, kita bangun networking dengan Pak Hadi, tanya-tanya ya. Kita langsung ke review dulu ya. Kita masuk ke review karena waktu terbatas. Review 3 materi 3 pekan terakhir tentang perencanaan keuangan, market branding ya, desain untuk UMKM dan WhatsApp marketing ya. Saya pikir memang materinya tidak bisa ya, kita punya kendala banyak, kita punya masalah banyak, tapi waktu terbatas. Jadi materi-materi yang dipilihkan ini materi-materi yang mudah-mudahan bisa langsung aplikatif ya Bapak Ibu lakukan perencanaan keuangan karena penting sekali ya. Ketika kita kena pandemi yang paling pertama rusak paling pertama berantakan pasti keuangan kita gitu. Maka kita perlu ilmu ini perencanaan keuangan. Maka tepat sekali materi pertama dengan dari coach training itu tentang perencanaan keuangan. Begitu juga dengan branding ya karena kita ingin inovasi, kita ingin berkompetisi di masa pandemi dengan bisa tetap bertahan ya, tetap bisa bertahan kondisi kita, maka kita perlu menentukan brand produk. Kita bisa melakukan diferensiasi, meriset kompetitor, menentukan value produk kita apa, sehingga nanti logonya, brandnya, tagline-nya, bagaimana promosinya, materi promosinya apa, itu ada di materi desain. Kemudian terakhir WhatsApp marketing. Ini WhatsApp adalah aplikasi yang paling sering kita buka sih menurut saya. Setiap hari, setiap menit, setiap jam kita buka WhatsApp. Sehingga kalau kita nggak gunakan WhatsApp ini jadi cuan, sayang banget. Makanya materi berikutnya yang ketiga adalah WhatsApp marketing. Oke ya. Ini ya dari coach ini perencanaan keuangan, coach Usda ilmu desain produk dan brand, dan coach Salman tentang digital marketing atau WhatsApp business. Oke, yang pertama dari review materi coach dulu ya, strategi keuangan UMKM di era pandemi. Ya ini poin-poin yang kita pelajari ya, pentingnya perencanaan keuangan, perencanaan dan pengelola keuangan, mindset keuangan sebagai dasar membangun bisnis, faktor penyebab kegagalan pengelolaan keuangan bisnis UMKM, analisis keuangan bisnis, tips meningkatkan saldo positif keuangan pribadi atau rumah tangga, dan terakhir strategi keuangan UMKM di era new normal. Jadi poin-poin yang kita pelajari paling tidak ada 6 poin ini ya. Bapak Ibu kalau misalnya lupa, emang iya belajar itu ya? Coba dicek lagi materinya gitu. Jangan-jangan mungkin kemarin bengong gitu ya, mungkin baru karena ilmu baru jadi mungkin mudengnya agak lama gitu ya. Jadi oh ternyata kemarin kita belajar ini toh gitu ya. Jadi silakan dibuka lagi slide materinya ya. Mungkin kalau ada videonya mungkin bisa kalau ada link yang diberikan oleh panitia bisa dinonton lagi videonya. Oke. Nah, uang tergantung pikiran kita nih ya. Kita bisa kelola uang kalau pertama kita tahu, ya tahu apa? Tahu penting ngelola uang gitu. Penting nggak sih ngelola uang? Kalau kita tahu bahwa ngelola uang itu penting, maka kita pasti cari tahu bagaimana caranya ya untuk kita bisa mampu mengelola uang. Yang kedua berarti kita harus mampu dulu. Setelah tahu, oh penting nih perencanaan keuangan, kita bagaimana agar kita bisa mampu cara mengelolanya. Kita cari pembelajarannya, cari trainingnya. Kebetulan Bapak Ibu bergabung di sini ada pembelajaran ini, maka Anda bisa belajar bagaimana cara mengelola keuangan. Dan itu bagus tuh kemarin tuh ya, latihan yang diberikan sama coach Reni, yang di Excel, saran saya Bapak Ibu itu dipakai, dipraktekin. Dan bagi yang belum ngerjain latihan, sayang banget kalau nggak dikerjain. Coba dikerjain semampunya, itu sangat bermanfaat. Aneh privat ke antum aja kali coach, siapa? Pak Kamal sampai oh sorry Pak Kamal direct message. Ya nggak apa-apa saya sebutin ya, ada yang mau privat nih. Kalau privat ke coach Reni nih, karena trainernya coach Reni ya. Dan kalau sudah tahu mampu, kadang-kadang kita nggak mau juga Bapak Ibu ya, udah tahu nih penting, sudah tahu ilmunya, udah dipraktekin pakai belajar sama coach Reni kemarin di Excel-nya.
tetap nggak dikerjain juga, nggak dipraktekin juga, ya yang terjadi keuangan Anda pasti tetap tidak bisa terlola dengan baik gitu. Jadi harus punya kemauan juga yang kuat untuk menggunakan ilmunya dipraktekkan buat bisnis gitu. Karena kalau nggak dipraktekkan ilmunya pasti nguap lagi. Oke, berikutnya mulai uang dan harta ini dilakukan seseorang manusia sebagai bentuk rasa syukur dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, saya setuju sih karena rezeki kita kan berikan Tuhan ya. Kalau kita nggak mengolah dengan baik, ya nggak mampu mengolah dengan baik rezeki yang diberikan, Tuhan akan cabut lagi loh. Karena Tuhan akan berikan rezeki, Allah akan berikan rezeki kepada kita sesuai dengan kepatasan kita. Kepatasan kita mengolah uang dengan baik, kepatasan kita menggunakannya dengan baik juga gitu. Kalau kita belum mampu mengolah uang dengan baik, uang yang sedikit aja kita nggak bisa kelola, uang yang sedikit aja kita nggak bisa gunakan dengan yang bermanfaat, gimana Tuhan mau kasih yang banyak gitu. Jadi pantasin dulu kita untuk mampu mengolah uang dengan baik dengan yang kita miliki hari ini, saat ini, nanti berikutnya Tuhan Allah akan kasih lebih banyak lagi gitu. Oke, ini siklus atau aliran uang bisnis rumahan yang disarankan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus saya khawatir ada yang belum paham juga. Apa itu omset, apa itu laba, apa itu biaya ya. Nah, ini ilustrasi sederhana yang bisa Bapak Ibu lihat ya, mudah-mudahan yang udah jago mungkin udah ngerti, tapi mungkin ada yang baru-baru nih yang pemula belum tahu nih apa sih omset, apa beda omset dengan laba. Apa laba dengan profit beda gitu. Dan apa itu biaya ya. Ini kita bisa lihat omset itu adalah seluruh transaksi yang terjadi. Kalau kita jual produk kita seharga 10.000 itu omset kita. Laku ya itu omset kita 10.000. Nah, di situ di 10.000 itu ada yang namanya biaya, ada nama profit. Ya, maka maka bisa dibagi. Bisa jadi biayanya 75%. Misalnya kita beli bahan bakunya, modalnya tuh 7.000. Kita jual 10.000, omset kita 10.000, laku. Di mana biayanya harga beli barangnya 7.000, harga profitnya 2.000 atau 3.000, sorry. Atau kita pakai ilustrasi ini berarti 7.500 biayanya, modalnya HPP-nya, keuntungannya 2.500. Kayak gini kan, 100% 7.575 ya. Berikutnya dari laba. Nah, laba ini yang kita otak-atik Bapak Ibu ya, jangan omsetnya ya, tolong ya, jangan omset semuanya di otak-atik. Jangan biayanya apalagi, karena biaya ini akan kita gunakan untuk beli produk lagi ya, untuk untuk supply produk lagi untuk kita jual lagi. Jadi yang kita gunakan yang bisa kita otak-atik dari penjualan adalah labanya yang 25%, yaitu kita bisa bagi dengan komposisi seperti ini kira-kira ya. 25%, 20%-nya bisa jadi buat gaji owner atau buat gaji yang lain, mungkin karyawan, owner ya, buat kita nih, sorry. Buat kita, kalau gaji karyawan itu dari total biaya, karena biaya itu bisa jadi masuk juga ke 75% ini ya, yang ini nih. Nah, sisanya buat gaji owner, sisanya buat laba disimpan ya. Bisa buat laba ini nanti buat diputar modal lagi. Biasanya owner nggak digaji, iya biasanya. Kalau usahanya masih kecil yang bajeng, ya owner dari labanya aja kita ambil gitu ya. Ya saya sarankan gitu, kalau teman-teman usahanya masih kecil jangan memaksakan diri untuk menggaji owner. Biarlah ownernya dapatin dari profit aja, dari laba aja. Ya, yang 5% ini ya. Oke, berikutnya biaya hidup pribadi owner. Nah, ini dari gaji owner kita baru bisa gunakan untuk biaya hidup pribadi atau keluarga owner. Ya, ini yang disebut dalam yang menjadi objek perencanaan keuangan pribadi. Ya, makanya ada perencanaan keuangan bisnis, ada perencanaan keuangan pribadi, ada cash flow atau aliran uang bisnis, ada aliran uang pribadi. Ini jangan digabung nih. Makanya kalau teman-teman praktek kemarin di materi Coach Reni itu kelihatan banget mana sih uang pribadi, mana uang bisnis. Kalau digabung hancur deh pasti ya. Uang bisnis dipakai buat pribadi, uang pribadi dipakai buat modal, ya udah berantakan. Kita nggak tahu apakah bisnis kita akan tumbuh apa enggak kalau kita nggak bisa ngukur berapa profitnya, karena profitnya juga campur baur dengan uang pribadi ya. Oke. Ini mohon maaf saya belum bisa bacain satu persatu chatnya karena saya juga dikejar waktu. Nanti kalau sempat saya bisa lihat lagi chat box-nya ya. Oke, ini contoh saja kita bisa gunakan contoh ini ya. Apalagi kalau teman-teman semua ikut ngerjain latihan kemarin ya, itu bagus banget ya. Saya sarankan teman-teman kerjain dan praktekin. Oke, review latihannya. Ini barusan saya sampaikan juga ya. Review catatan hasil latihan kemarin ya, kita kan bikin catatan yang pertama, sheet pertama itu ada pengeluaran rutin bulanan pribadi keluarga ya. Sheet kedua itu biaya operasional,
yang terbentuk dalam bisnis, ya ini harus dipisah dengan pengeluaran pribadi atau keluarga ya. Yang ketiga, catat total pendapatan dari penjualan dan omset bulanan. Nah, ini dari omset dikurang biaya hasilnya income. Ya, income itu yang kita gunakan untuk pengeluaran pribadi. Ya, kita pindahkan income itu ke sheet yang nomor 1. Yang terakhir, atur biaya gaya hidup. Bagus banget sih, sheet keempat ini juga menurut saya penting jadi perhatian karena bisa jadi ongkos-ongkos biaya hidup kita itu gedenya di sini gitu. Kan kalau biaya pribadi yang standar ya gitu-gitu aja kan, listrik, makan, air, handphone, telepon. Tapi yang bikin membengkak biasanya adalah gaya hidup gitu ya. Bahkan sorry ya, mohon maaf banget ya buat ahlul hisab nih ya. Itu berapa sih biayanya gitu ya untuk bisa bisa Anda begitu ya, bisa beli rokok misalnya nih. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Kalaupun ada ya itu bisa diatur sebenarnya karena yang paling penting bagaimana kita bisa menggunakan uang kita untuk kebutuhan pokok gitu. Nah, saya yakin ketika pandemi ini itu menjadi pembelajaran kita untuk bisa mengurangi ya, mengurangi kalau yang ada gitu ya, biaya untuk rokok dan sebagainya. Oke. Nah, ya berikutnya ilmu desain, desain untuk business owner ya, materi kedua dari Coach Husda ini juga daging banget sih ilmunya. Terus terang memang saya nggak ikut di part ini di batch ini, tapi batch sebelumnya saya ikut dan materinya sama gitu. Nah, ini ternyata desain itu punya fungsi Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan anggap remeh logo-logo yang ada di box-box atau di package produk itu bikinnya susah gitu ya. Itu ada filosofisnya ya, karena dia identitas ya, dia sebagai komunikasi, media komunikasi ya, desainnya mau dikomunikasi untuk menyampaikan pesan value produk kita kepada konsumen ya. Dia juga sebagai bagian dari kemasan. Kemasan aja ada desainnya ya, Anda nggak bisa bikin kemasan kotak biasa atau beli kertas nasi yang Anda bungkus gitu aja karetin, enggak ya. Ada box-box yang rapi, ada terbuat dari mika, ada box kardus, kardusnya pun aneh, unik bentuknya, ada yang kayak keranjang, ada yang kotak. Nah, itu ada filosofisnya, ada pesan yang mau disampaikan. Jadi fungsi desain ini seperti ini ya, logo, identitas, kemudian dia buat kemasan, buat desain produk, buat komunikasi, menyampaikan pesan value ke konsumen, bahkan juga bisa jadi viralitas ya, media promosi, menciptakan suasana, ini penting juga karena banyak orang memilih produk karena suasana hati, karena emosi yang terbangun ketika dia melihat kemasannya gitu, dia melihat logonya, dia melihat bannernya, melihat spanduknya, balihonya, maka keputusannya bisa jadi dipengaruhi oleh emosi, bahkan didominasi oleh emosi. Jadi penting banget desain ini Anda kuasai ya konsepnya ya. Anda tidak, kalau menurut saya sih Anda tidak harus ahli mendesain, tapi Anda konsepnya paham gitu. Karena nanti Anda bisa menyerahkan membuat desain ini kepada mitra, ya partner atau desainer yang lain. Dan membangun persepsi pencitraan yang menurut saya ini adalah bagian terpenting dari desain, yaitu membangun persepsi, membangun brand, ya brand yang akan tertanam di kepala, di benak, hati dan pikiran konsumen kita, ya. Oke, nah dalam desain juga kita belajar filosofi warna. Jadi warna jangan ngasal juga Bapak Ibu ya. Karena saya suka ungu, udah diunguin semua di kemasannya. Logonya ungu karena saya suka warna ungu gitu. Nggak gitu juga teorinya. Jadi harus dilihat juga. Misalnya kalau produk Anda ini ingin mendapatkan kesan elegan, apa sih warna elegan kita bisa cek di sini. Ingin eksklusif, apa warna eksklusif. Ingin yang ceria, yang fun, apa warna yang fun, yang diwakilkan apa, di warna apa gitu. Nanti latar belakangnya, boxnya, logonya Anda bisa gunakan warna-warna itu. Atau kalau produk makanan biasa yang merangsang lapar itu apa? Merah, orange, kuning. Nah, itu bisa kita pilih warna itu kalau memang kita ingin mau mendapatkan kesan itu. Ya kembali lagi warna ini juga penting Anda pahami sehingga pesannya nyampe gitu. Karena sekali lagi tadi saya bilang desain ini pada ujungnya adalah membangun brand identity atau identitas brand kita. Yang namanya brand kita mainnya di bagian emosi teman-teman sekalian ya, bagian alam bawah sadar. Dan kita kadang nggak sadar melihat warna itu masuk ke alam bawah sadar gitu. Melihat tampilan desain yang lucu, yang menarik, yang eye catching itu masuk ke alam bawah sadar. Kalau sudah masuk alam bawah sadar, ingatannya akan lebih tertanam, memorinya akan lebih lama. Nah, itulah pentingnya desain ini bisa dibuat. Apalagi kalau teman-teman sedang rebranding di masa pandemi ini, ya kalau
Kalau pandemi kan kita harus otak-atik value kita lagi kan, otak-atik keunggulan produk kita apa ya dengan kompetitor. Kemudian apa yang perlu di-rebranding, apa perlu didesain ulang logonya agar kesannya masuk. Misalnya kayak saya inget banget siapa Kang Kamal ya, kalau nggak salah di pembukaan Damping ini salah satu pembicaranya webinarnya Pak Kamaludin kan. Beliau bikin makanan, produk makanan itu dengan mendesain boxnya itu seperti tempat wisata di wilayah Depok. Itu mantep banget ya. Ketika orang pandemi ini nggak bisa berwisata, dengan makan ayam bakar Abah Teh ya, lihat boxnya, oh bisa lihat langsung, oh Depok itu ada tempat wisata ini nih. Nah itu powerful banget ya. Dan saya dapat informasi katanya dengan begitu penjualannya melesat di masa pandemi loh gitu. Jadi, nah itu pentingnya desain tuh ya untuk bisa menyampaikan pesan yang emosional kepada konsumen kita dan tertanam lama. Nah ini ada contoh-contoh desain huruf ya, font juga penting. Tidak tadi warna, kemudian logo ya dan font. Font juga penting menyesuaikan dengan value yang mau disampaikan oleh produk kita. Nah ini latihannya nih Bapak Ibu ya. Saya nggak akan bahas bagian ini banyak karena, sorry, bentar maaf. Jadi satu, dua, tiga bagian ini adalah sebenarnya konsep yang ingin Anda tanamkan dalam desain produk Anda. Gitu. Jadi buatlah setajam mungkin agar nanti ketika desain produknya jadi itu mewakili sekali dengan apa yang ingin Anda sampaikan pesannya terhadap konsumen. Gitu, mewakili sekali ya. Jadi konsep ini Anda kuasain, tapi tidak harus Anda yang mendesain saran saya. Kadang kalau Anda harus mendesain juga, Anda belajar lagi Photoshop, belajar lagi di Canva, mungkin belajar lagi Corel Draw itu ribet. Ya kalau nggak punya kemampuan itu ya bisa Anda bisa teman-teman kasih ke yang lebih ahli dalam hal desain dan komunikasi visual, desain branding. Tapi konsepnya teman-teman yang harus kuasain, teman-teman harus buat. Nah ini konsep-konsep yang yang dipandu oleh Coach Susda ya, target market, packaging, visual store, preferensi, kemudian materi promosinya apa, awareness, brand recall, edukasi selling dan seterusnya kategori. Ya ini contoh produknya Coach Ruli ya, ini saung bambu riung ya. Kategori-kategorinya apa, emosionalnya apa, manfaatnya apa, uniqueness dan sebagainya. Nah ini konsepnya Anda buat nanti Anda bisa briefing ke desainernya. Nah ini kalau udah jadi kayak gini kurang lebih ya bentuknya, logo-logonya, fontnya, tampilannya, ya foto-fotonya, ini mewakili apa yang konsep Anda buat yang tadi ya, itu. Kemudian tagline juga penting, tagline akan mewakili juga pesan yang banyak diwakili dengan kalimat yang singkat dan menarik itu tagline. Oke masuk terakhir ya, masih ada waktu ya Mbak Azima ya, sedikit lagi ya, mohon maaf nih agak agak molor dikit. Digital marketing ya. Ini WhatsApp marketing, saya juga nggak akan banyak sampaikan secara teknis karena ini slide-nya udah ada dan memang harus dipraktekin ya. Jadi karena kehidupan kita ini sebagian besar aplikasi yang kita buka di smartphone kita adalah WhatsApp, pasti ada WhatsApp, maka kalau Anda nggak menguasai WhatsApp ini ya, sayang sekali pada potensi cuannya besar gitu. Karena setiap hari trafficnya tinggi di WhatsApp ini. Dan ternyata dalam WhatsApp ini ada namanya WhatsApp Business yang bisa Anda gunakan buat bisnis. Di situ ada tools-tools yang memudahkan Anda. Ya, makanya di situ ada kotaknya Business Tools ya. Nah, bagaimana cara promosi di WhatsApp yang baik? Ada 3 cara. Anda kirim pesan secara personal langsung dengan broadcast atau Japri. Dengan Japri ya, private message, dengan membuat status dan dengan kirim massal. Ya, mungkin saya tambahkan juga Anda bisa optimalkan grup-grup ya. Promosi di grup-grup itu powerful sekali ya. Kemudian cara membuat status ya, captionnya diperhatikan, buatlah caption yang menarik, posting hal yang positif, tidak harus jualan. Makanya di sini Coach Salman menyampaikan statusnya lebih banyak daripada jualannya karena orang sebenarnya nggak terlalu suka dijualin, tapi ketika kita bikin status-status yang edukatif, yang menarik, orang tertarik. Kemudian ketika kita posting jualan, dia lebih open ya karena sudah terbiasa melihat status kita yang menarik gitu. Hapus postingan lama, buat postingan baru ya agar terus Anda update terus ya di status Anda. Jadi tidak tidak itu tuh mulu orang lihatnya gitu, cepet update-nya gitu ya. Kemudian beri komentar terhadap status WhatsApp orang lain atau pembeli Anda, pembeli pelanggan Anda. Karena dengan rajin memberi komentar ya tentu mereka senang ya ketika konsumen kita ingat sama konsumennya dan konsumennya jadi jatuh hati, senang.
dikomentarin. Dan pasti dia akan berikutnya akan komentarin balik status kita. Mengirim pesan personal, ya ini tadi soalnya status yang berikutnya mengirim pesan personal, ya sapa pelanggan Anda secara personal yang sudah pernah beli kepada kita bisa sapa ulang, tanya kabar, ya kemudian boleh jadi kalau misalnya Anda punya produk baru, Anda bisa update, ya tawarkan bantuan yang bisa Anda berikan, misalnya terkait bisnis, terkait dengan bisnis Anda, misalnya terkait produk Anda, kira-kira Anda bisa berikan konsultasi, kira-kira makanan apa yang enak, pilihan bagaimana cara menjaga makanan agar tetap awet, tidak cepat basi. Nah, itu kan Anda bisa berikan kalau produknya makanan ya. Kemudian produk lain bisa Anda sesuaikan. Berikan informasi edukatif yang berkait dengan produk Anda. Ya, kalau Anda punya produk tidak selalu jualan. Anda bisa sampaikan memberikan pesan personal yang sifatnya edukatif ya. Mengirim pesan massal, broadcast yang mengajak calon pembeli dan pelanggan untuk menyimpan nomor Anda ya. Karena dengan menyimpan otomatis dia bisa membaca status Anda berikutnya dan bisa juga Anda broadcast jualan ya dengan ya kemudian dengan broadcast-nya Anda bisa taruhkan produk Anda, bisa memberikan promosi-promosi yang update ya dan begitu juga sama dengan edukasi. Bedanya tadi bentuknya status, ini kita lakukan dengan cara pesan massal. Ya ini yang sebelumnya pesan personal dan status, yang ketiga ini pesan massal. Kontennya kurang lebih sama, update produk, promosi, kemudian edukasi, menyapa, dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk merapikan kontak agar memudahkan kita mengirim pesan, baik pesan broadcast, pesan massal, atau pesan secara personal. Ya. Buatlah kontak yang membuat Anda nyaman lah membacanya, dan membuat Anda mudah mencarinya. Karena kontaknya kita udah banyak ya, ribuan dan sebagainya. Oke, baik ya mungkin begitu aja, cukup dari saya mungkin sampai sini ya, suplemen yang saya berikan terkait dengan inovasi bisnis di kala krisis dan juga resume dari materi-materi yang kita pelajari selama 3 pekan. Ya, kami sangat bangga kepada Anda semua dan juga para coaches yang luar biasa siang malam memberikan pendampingan di grupnya masing-masing. Coach Ruli, Coach Lutfi, Coach Novi, Coach Teni, saya sendiri, Coach Susda, dan Coach Salman. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat dan bisa mendampingi teman-teman damping dan yang berikut-berikutnya dengan baik ya. Oke, selamat buat teman-teman juga yang sudah mengikuti program damping ini ya. Mungkin ini adalah hari kelulusan teman-teman sekalian yang hadir. Selamat juga atas kelulusannya hari ini ya, sudah melewati fase 3 pekan belajar, bahkan mungkin 4 pekan sampai dengan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat, Anda sudah melewati program ini dan bisa mengikuti proses kelulusan graduation di hari Kamis ini. Oke. Ya ini kredit ya, seperti di film-film dan kredit yang diberikan. Selamat kepada para peserta, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, Danun, Sari Husada, Umar Usman Business School, dan seluruh fasilitator serta host acara, seluruh tim panitia dan produksi, seluruh coaches, seluruh peserta damping UMKM Batch 2 tahun 2021 ini sebagai keluarga baru kita, keluarga tercinta kita di komunitas damping UMKM Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, semoga suplemen yang tadi diberikan bisa menjadi bekal bagi kita semua menjalankan bisnisnya masing-masing menjadi lebih luar biasa ya, baik secara omset maupun profit khususnya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi sangat menarik Coach Roni, tadi saya menangkap beberapa hal, salah satunya sebuah krisis di suatu waktu itu bukan berarti menjadi krisis bagi semua bidang ternyata ya, tapi justru mungkin di sebagian bidang menjadi sebuah keberkahan. Salah satunya mungkin kalau pandemi seperti saat ini, di bidang kesehatan, ya suplemen, vitamin dan sebagainya, itu justru memiliki keberkahan di bidang tersebut ya. Dan tadi saya juga menangkap bahwa pola pikir itu ternyata menentukan hasil akhir. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita berpikir positif supaya kedepannya kita bisa mendapatkan hasil yang juga positif. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih Coach Roni atas pemaparan materinya, baik selama program damping maupun pada hari ini dalam rangkaian graduation damping. Baik Bapak Ibu sekalian, masih semangat ya? Kita tes dulu dengan jargon kebanggaan kita. Damping UMKM, maju bersama UMKM.
Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Tentunya 1 bulan program damping merupakan waktu yang cukup lama dan pastinya sangat membekas di hati Bapak Ibu semua yang mengikuti program damping dari awal hingga akhir. Maka dari itu, hari ini saya akan mencoba meminta sharing-sharing ataupun berbagi cerita dari para peserta dan akan saya tunjuk untuk lebih mempermudah. Jadi nanti bisa diceritakan pengalamannya, kesan-kesannya, dan ilmu apa saja sih yang didapatkan selama program damping. Baik, kita pilih ya. Siapa yang beruntung? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti program damping. Terima kasih kepada semua coach yang sudah berbagi ilmu. Sebelumnya saya sebenarnya tidak tahu apa sih branding, kemudian pengelolaan keuangan yang tadinya campur-campur antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan sekarang mulai ditata. Kesannya itu, kemudian pesannya mudah-mudahan program damping ini tetap ada untuk kemajuan UMKM Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ajeng Kartini yang telah memaparkan kesan-kesannya selama mengikuti damping program dari Damping Indonesia ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Terima kasih telah berpartisipasi penuh dalam serangkaian program damping yang tentunya disponsori oleh rekan-rekan dari Danone Indonesia, dari Sari Husada dan juga kampus BC Umar Usman. Terima kasih kepada seluruh panitia juga yang telah menyelenggarakan rangkaian demi rangkaian program. Terima kasih juga pada Anda semua, Bapak Ibu, para peserta damping yang selama ini menjadi semangat bagi kami, para penyelenggara, untuk dapat menebar manfaat yang jauh lebih luas lagi. Dan semoga dengan adanya program damping ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk memfollow ya Bapak Ibu sekalian, akun Instagram dari Damping Indonesia yaitu @damping_id. Dan Bapak Ibu semua juga bisa membagikan tangkapan layar ataupun screenshot ya, baik dari foto ataupun dari laptopnya masing-masing. Kemudian di-share di Instagramnya masing-masing pula. Dan juga menggunakan tagar Damping Indonesia, Damping UMKM, dan juga tagar Maju Bersama UMKM. Demikianlah rangkaian graduation damping batch 2 tahun 2021 telah selesai kita laksanakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada ketiga program partner, yaitu dari Danone Indonesia, kemudian dari Sari Husada, kampus BC Umar Usman, dan seluruh panitia penyelenggara damping UMKM, dan juga kami ucapkan kepada seluruh coach ya, terima kasih atas pembinaan, atas pendampingan yang sangat luar biasa pada seluruh peserta damping yang tentunya akan bermanfaat baik di dunia bahkan mungkin hingga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Marifki Fathur Rahman selaku pemandu acara. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata. Kami mewakili segenap panitia dari program damping mohon undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju bersama UMKM. Maju bersama UMKM. Maju bersama UMKM. Semangat semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Teman semua sekalian terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Fasil, Mbak Salam Zima, sehat Mbak semuanya Aziza, ya. Banget Mbak Mia, Semuanya. Mbak Coach. Kalau Sampai mau bertemu di program-program lanjutan ya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa tadi di di follow ya akun Instagramnya Damping.id dan juga kanal YouTube-nya juga jangan lupa Damping. Mohon izin Dadah semuanya. Terima kasih. Lanjut ya di program lanjutan semuanya sukses. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Bikin lab ya. Tenang ya. Salam semuanya. Salam sehat. kasih Damping, terima kasih Danone, Bapak. terima kasih Sari Husada.
Kasih Umar Rusman. Terima kasih Pak Rusman. Kampus Umar Rusman. Makasih. Jangan lupa kampus Umar Rusman. Makasih. Saya pamit ya semuanya. Makasih banyak. Ya, Ya. Coach Selamat Roni, siang. terima Assalamualaikum. kasih. Sampai jumpa lagi. Salam. Tanduknya di Abang.